Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almihika Putri Sabina. Saya berasal dari kelas HPN 2A UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 121300313. Pada video review kali ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas untuk ujian akhir semester pada program mata kuliah Ilmu Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Profesor Dr. Izam Fautanu MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Review materi kali ini akan dimulai dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Review materi pertama yaitu materi pertemuan 9 yang membahas mengenai asal mula negara bagian 2 dan teori lenyapnya sebuah negara. Materi ini merupakan lanjutan materi dari pertemuan sebelumnya yang berada di pertemuan ke-7. Teori asal mula negara. Masa teori asal mula negara ini dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa teori kekuatan. Pada masa ini terdapat tokoh pemikir yang terkenal yakni Oppenheimer. Ia berpandangan bahwa negara adalah alat untuk golongan kuat untuk menertibkan masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa teori kekuatan ini, negara dirumuskan karena kepentingan kaum borjuis yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Lalu yang kedua, masa positivism. Tokoh yang terkenal dari masa ini adalah Saint-Simon dan Auguste Comte. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa asal mula negara berawal dari karena adanya masyarakat yang membutuhkan sebuah regulasi atau peraturan perundang-undangan, hukum serta konstitusi untuk menertibkan masyarakatnya sehingga dibentuklah negara. Masa yang ketiga yaitu masa teori modern. Tokoh dari teori ini adalah Cronenberg dan Logeman. Teori ini berpandangan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki bangsa atau sekumpulan masyarakat yang pada akhirnya membutuhkan seorang figur pemimpin. Karena adanya kebutuhan seorang figur pemimpin ini, maka diperlukan sebuah wadah untuk pemimpin tersebut memimpin bangsa tersebut. Maka dibuatlah sebuah negara berdasarkan komponen-komponennya dan berdasarkan kebutuhan akan organisasi-organisasi yang diperlukan oleh sebuah negara itu nantinya. Masa yang keempat yaitu masa abad pertengahan. Dibagi menjadi dua, yaitu pra dan pasca Renaissance. Menurut pandangan ini, negara terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat menengah ke bawah karena adanya dominasi kekuasaan dari kaum agamawan dan kaum borjuis. Karena hal tersebut, masyarakat pun mulai membentuk bermacam-macam gerakan agar terbebas dari belenggu yang mengungkung mereka selama ini. Maka lahirlah sebuah negara. Lalu selanjutnya masuk ke dalam materi lenyapnya sebuah negara, masih di dalam pertemuan ke-9. Ada berbagai macam teori dari lenyapnya sebuah negara, di antaranya adalah teori organis. Teori ini berpandangan bahwa negara akan hancur karena dua hal, yaitu karena perang dan karena bencana. Hal tersebut terjadi karena negara tersebut menghabiskan seluruh anggaran negara dan sumber dayanya untuk berperang. Jadi jalan satu-satunya adalah menyerah dan negara tersebut pun menjadi bubar ataupun hancur. Begitu pula dengan bencana. Jika sebuah negara tidak dapat menanggulangi bencana, maka negara tersebut akan lenyap juga. Lanjut ke dalam teori yang kedua, ada teori anarkis. Teori ini berpendapat bahwa lenyapnya sebuah negara dikarenakan adanya pemberontakan dan terorisme. Pemberontakan terjadi karena faktor internal, sedangkan teroris karena faktor eksternal. Jika sebuah negara tidak dapat menstabilkan kembali setelah pasca pemberontakan dan terorisme, maka kemungkinan besar negara tersebut akan hancur dan bubar. Lalu ada teori Marxisme. Teori ini menyatakan lenyapnya negara terjadi karena pemberontakan dari kaum proletar atau kaum buruh kepada kaum pemodal atau borjuis. Jika tidak terkendali, maka negara bisa hancur. Lalu yang terakhir itu ada teori mati tuanya negara. Teori ini mendasarkan semuanya karena waktu dan unsur-unsur negara. Lanjut ke dalam review materi kedua, di pertemuan ke-10 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara bagian 1. Teori tujuan dari fungsi negara, yang pertama ada teori Lord Shang. Teori ini lahir dari Cina, A Classic of Chinese School of Law. Teori ini berpandangan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu dan bisa menjadi negara adidaya, yakni negara yang hadir, utuh, dan kuat secara eksternal maupun internalnya. Teori yang kedua adalah teori Niccolò Machiavelli. Menurut pandangan ini, negara bertujuan menjaga dan menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Selain tujuan dan fokus utama dari sebuah negara, menurut teori ini adalah menjadikan negara tersebut sebagai negara yang kuat dan adidaya serta negara yang dapat
membuat rakyatnya tunduk dengan kebijakan serta peraturan yang dibuat oleh negara. Teori selanjutnya adalah teori Dante Alighieri. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk membuat perdamaian dan ketentraman dunia. Selain itu, teori Dante ini berfokus juga pada agama yang harus berada di bawah negara. Teori ini dapat disebut sebagai teori antitesis dari teori-teori yang banyak berkembang di masa pra-Renaissance saat itu. Lalu teori yang terakhir yaitu teori dari John Locke. Teori ini berpandangan bahwa negara itu harus membuat dan menjaga hak asasi manusia atau HAM. Lanjut ke dalam review materi ketiga, berada di pertemuan ke-11, membahas tentang tujuan dan fungsi negara bagian 2. Di bagian 2 ini terdapat 4 teori juga, diantaranya itu ada teori Immanuel Kant. Ia menyebutkan bahwa tujuan dari fungsi negara ini adalah untuk membebaskan hak warga negaranya. Ia menekankan bahwa negara harus memberikan kebebasan dalam hak bernegara serta negara harus non-diskriminatif. Teori pandangan paham sosialis. Di teori ini jauh berbeda dengan teori Kant, tidak jauh berbeda dengan teori Kant, maksud saya. Mohon maaf. Teori ini lebih menekankan pada aspek sosial dan non-diskriminatif. Teori ini berpandangan bahwa negara dapat menciptakan sifat-sifat non-diskriminatif, kemudian menciptakan nilai keamanan di dalam masyarakat, sehingga kelas atau strata sosial yang ada di masyarakat runtuh atau tidak ada. Lalu yang selanjutnya, pandangan paham liberalis kapitalis. Pandangan ini merupakan paham yang menentang teori sosialis. Menurut paham ini, kebebasan individu adalah yang utama, dan negara harus menghendaki hal tersebut. Dalam teori ini terdapat pemahaman yang menyebutkan bahwa yang kuatlah yang berkuasa. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada pandangan sosial demokrat. Menurut pandangan ini, negara hadir untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakatnya, serta negara sebagai pembawa kedamaian. Teori ini merupakan antitesis dari teori kapitalis. Selanjutnya, masuk ke dalam review materi keempat, berada di pertemuan ke-12, membahas mengenai susunan bentuk dan tipe negara yang ada. Pertama, tipe dan bentuk negara secara general dibagi menjadi dua, yaitu tipe negara berbentuk kesatuan atau unitary state, dan tipe negara yang berbentuk serikat. Negara kesatuan atau unitary state, sistem negara atau bentuk negaranya terdapat vertical management. Model negara yang melakukan vertical management ini adalah Inggris dan Jepang. Sedangkan central representative model, contoh negaranya itu adalah Spanyol, Denmark, dan Swedia. Jika tipe unification model itu ada dari negara Belanda. Lalu yang terakhir, tipe mixed model, contoh negara yang menggunakannya itu adalah negara Prancis. Karakter dari negara kesatuan adalah konstitusi yang berlakunya hanya ada satu. Pemerintah tingkat pusat dalam negara kesatuan pula hanya ada satu kewarganegaraan, dan adanya satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dari pemerintahan pusat. Terakhir, adanya dominasi atau sentralistis dari pusat. Berbeda dengan negara kesatuan, di dalam negara serikat, tingkat heterogenitas yang ada di sana itu sangat tinggi. Perasaan sebangsa yang ada adalah perasaan sebangsa di antara kesatuan dari politik yang ingin membuat federasi. Lalu adanya keinginan untuk membentuk ikatan karena adanya rasa senasib yang dirasakan oleh para warga di sana, maka dibentuklah sebuah serikat. Karakter dari sistem negara ini yaitu suatu wilayah negara dibagi menjadi negara-negara bagian lainnya. Adanya kedaulatan ganda, lalu hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah sangat koordinatif, seperti kewenangan yang bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kerjasama yang minim, atau jarang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam review materi kelima, yaitu berkenaan tentang bentuk pemerintahan dan sistem dari pemerintahan. Materi ini berada di pertemuan ke-13. Bentuk pemerintahan dibagi menjadi 4, diantaranya autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Autokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan yang dikelola oleh sedikit atau hanya satu orang yang berkuasa dengan dibantu oleh beberapa penasihat atau pembantu pemerintah. Namun, tetap fokus atau pusaran kekuasaannya hanya berpusat dan dikendalikan oleh satu orang saja. Sedangkan oligarki dikelola oleh sekelompok orang yang dominan dan berkuasa di negara tersebut. Biasanya bentuk negara yang seperti ini memiliki kepentingan di dalamnya. Selanjutnya, monarki. Monarki adalah bentuk negara yang menggunakan model negara berdasarkan kerajaan dan peralihan kekuasaannya berdasarkan keturunan. Kekuasaan dipegang oleh satu orang yaitu raja atau ratu,
dan memiliki kepentingan. Selanjutnya ada republik. Republik adalah bentuk negara yang pemerintahannya dikehendaki oleh masyarakat secara banyak. Republik atau demokrasi ini lebih mementingkan kepentingan rakyat pada hakikatnya. Sebagai tambahan, ada sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan tirani. Tirani ini adalah bentuk negara yang dipimpin oleh satu orang berkuasa dengan kekuasaan yang dilakukan semena-mena. Berbeda dengan autokrasi, autokrasi meskipun dipimpin oleh satu orang pemimpin, pemimpinnya jauh lebih profesional dan tidak berlaku semena-mena. Selanjutnya itu adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan presidensial dan parlementer. Sebelumnya, menurut Mahfud MD dikatakan bahwa sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan presidensial, seperti namanya, memiliki karakteristik kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dan kedudukan antara parlemen serta pemerintah adalah sejajar. Para menteri diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, serta eksekutif dan legislatif memiliki peran dan pengaruh yang sama kuatnya. Sistem pemerintahan parlementer berbeda dengan presidensial. Kepala negara di dalam parlementer tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan lebih kepada simbol pemersatu bangsa. Kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan dapat dijatuhkan hukuman melalui mosi. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dan yang terakhir, kedudukan eksekutif atau kabinet bergantung pada parlemen serta lebih rendah daripada parlemen. Review selanjutnya itu review materi ke-6, berada di pertemuan ke-14, membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi berasal dari dua suku kata, di mana autos yang berarti diri dan kratos yang berarti kekuatan. Maka dapat didefinisikan bahwa autokrasi adalah kekuasaan seseorang diri. Kata autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Jika di dalam istilah, pengertian dari autokrasi adalah suatu sistem yang menjadikan satu pemimpin atau satu autokrat menguasai segala macam hal, baik itu politik, ekonomi, sosial, militer, dan banyak lainnya. Sistem ini tidak terbatas dan absolut, serta tidak tunduk pada batasan hukum maupun legislatif manapun. Berbeda dengan autokrasi, demokrasi sangat berbeda dengan autokrasi yang hanya dipegang oleh penguasa tunggal seorang diri saja. Demokrasi memiliki sistem di mana semua orang dapat turut andil dalam pemberian dan pengendalian kekuasaan. Terlebih, prinsip dan hakikat dasar dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Maka jika kedaulatan rakyat dilukai, akan menyalahi dan mencederai prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi modern memiliki beberapa indikator, diantaranya sistem yang multipartai, penyelenggaraan kekuasaan rakyat, kumpulan dari individu yang bermaksud bahwa tiap-tiap individu mempunyai peranan pokok dalam menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesejahteraan negara. Rakyat memiliki kendali penuh dalam penentuan wakil rakyat, serta indikator lainnya itu memiliki undang-undang yang dominan. Contoh yang menggunakan demokrasi ini adalah negara Indonesia. Indikator dari autokrasi modern adalah sistem satu partai tunggal, lalu menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Lalu penentuan wakil rakyat masih dipegang oleh penguasa, serta peran dominan dari eksekutif. Contoh dari negara yang menerapkan autokrasi modern ini ketika saat itu adalah fasisme di Italia, nazisme di Jerman, dan komunisme di Uni Soviet. Selanjutnya, review materi ke-7 yang berada di pertemuan ke-15, sekaligus menjadi pertemuan terakhir di mata kuliah ilmu negara, membahas mengenai pembatasan kekuasaan serta trias politika. Pembatasan kekuasaan, menurut Maurice Duverger, terbagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama ada pembatasan kekuasaan secara langsung, dapat dilakukan dengan melakukan pemulihan para penguasa,
Maksudnya adalah masyarakat yang dipimpin di sini harus pandai dalam memilih calon penguasa agar penyelewengan yang terjadi dapat diminimalisir sedemikian rupa. Lalu dapat melakukan pembagian kekuasaan. Maksudnya pembagian kekuasaan ini adalah suatu mekanisme agar kekuasaan tidak menumpuk hanya di satu orang saja. Lalu melakukan kontrol yurisdiksional atau pengawasan secara terus-menerus. Cara yang kedua adalah penambahan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Maksudnya adalah masyarakat yang oposisi harus memiliki power yang seimbang dengan pemerintah agar pemerintah tidak semena-mena kepada masyarakat dan pemerintah akan menjalankan kebijakan-kebijakan yang mereka buat dengan sebaik mungkin dan agar rakyat tidak menderita. Lalu cara yang ketiga adalah pengendalian pengaliman pihak penguasa dari masyarakat, baik secara internal maupun eksternal. Setiap lembaga terdapat dewan pengawas yang mengawasi lembaga tersebut. Lanjut ke dalam materi Trias Politika. Trias Politika lahir pada abad ke-16 Masehi di Prancis oleh John Locke, yang membagi ke dalam 3 hal, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian oleh Montesquieu pada tahun 1748, dikembangkan lagi melalui bukunya The Spirit of Law, ia membagi menjadi 3 macam lagi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Trias Politika memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, keuangan, keadilan, serta politik. Perbedaan dari ketiga tugas dan kewenangan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif berperan sebagai pelaksana atau rule application function yang dilaksanakan oleh presiden dan satuan kerja pemerintah dan telah dibuat oleh presiden seperti menteri dan lainnya. Lalu ada legislatif. Legislatif memiliki tugas dan wewenang sebagai pembuat undang-undang atau rule making function yang dilaksanakan oleh DPR. Selanjutnya ada yudikatif sebagai pengadil yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggar dari undang-undang atau sebagai rule adjudication. Pada perkembangannya, secara modern, trias politika tidak mutlak akan baku seperti itu, melainkan akan ada pembiasan-pembiasan yang terjadi di antara 3 fungsi lembaga tersebut yang membuatnya menjadi jauh lebih fleksibel dan tidak sekaku seperti zaman dulu. Sekian dari materi review video kali ini. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan salah bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.